Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Imam Mutasim, tentunya di channel saya IM Official. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang berbahagia, melanjutkan tutorial sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait verifikasi atau validasi data KPM BPNT yang memiliki NIK invalid, dan sekarang saya akan mencoba berbagi informasi khususnya bagi operator pemula terkait verifikasi dan validasi data BPNT yang akan dinonaktifkan dan juga pengusulan data baru BPNT. Karena khusus untuk Kabupaten Kuningan, melihat dinamika pada saat ini banyak KPM BPNT yang dinonaktifkan dan kita hanya bisa memperbaiki beberapa KPM saja, otomatis bagi KPM yang tidak bisa diperbaiki karena meninggal, pindah, ganda dan sebagainya, maka ini akan mengurangi kuota KPM BPNT di wilayah kita masing-masing. Nah, berarti bagi KPM yang dinonaktifkan karena meninggal dan juga pindah atau bahkan tidak dikenali, ganda dan sebagainya, kekurangan kuota tersebut dapat kita mengusulkan kembali sehingga kuota yang kita miliki di wilayah masing-masing dapat terpenuhi. Baik, sekarang kita akan coba buka aplikasi versi 2.5.1. Seperti yang kemarin, kita akan mencoba untuk salah satu desa di Kecamatan Cimahi, yaitu Desa Margamukti, dan kita ke menu verifikasi dan validasi data BPNT. Mohon maaf sebelumnya karena di luar dalam keadaan hujan, jadi suaranya agak sedikit berisik, tetapi mudah-mudahan tidak bisa mengurangi poin-poin yang akan saya sampaikan pada kali ini. Dalam perbaikan dan pengusulan data baru ini, seperti kemarin-kemarin atau beberapa dekade sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwasannya untuk perbaikan data BPNT ini yaitu ada dua fungsi. Yang pertama untuk memperbaiki data-data yang salah, kayak semacam NIK invalid dan sebagainya. Terus yang kedua adalah untuk menonaktifkan kepesertaan BPNT atau menonaktifkan KPM dari kepesertaan BPNT. Nah, sekarang kita coba akan fokus bagaimana cara memperbaiki data untuk menonaktifkan, dan nantinya juga kita akan mengusulkan. Oke, yang pertama sekarang kita akan coba mempraktekkan menonaktifkan data KPM BPNT. Misalkan dari Desa Margamukti, ketika kita klik di perbaikan data, di kolom atas di sini akan muncul berapa KPM BPNT yang masih tercatat dalam aplikasi Sikenji. Nah, kalau lihat angka di sini yaitu ada 857 KPM. Nah, dari data 857 ini, nah kira-kira masih ada yang memang sudah tidak layak atau belum. Misalkan dia sudah meninggal tetapi di sini masih tercatat, atau dia sudah pindah di sini masih tercatat, atau dia memang ganda tapi di sini masih tercatat. Nah, bagaimana caranya? Contoh prakteknya mari kita ikuti. Misalkan kita sekarang akan menonaktifkan atas nama Casti. Kita tinggal klik dua kali di sini. Lalu kemudian karena tujuan kita menonaktifkan, dari tampilan kolom ini kita langsung fokus ke kolom yang bawah, yaitu status keberadaan keluarga. Kita klik di sini. Tujuan dinonaktifkannya kenapa? Ini alasannya harus jelas. Apakah tidak ditemukan karena kita tidak mengenali si pengurus tersebut, ataukah ditemukan mampu, ataukah ditemukan ganda, ataukah menolak bansos, ataukah ganda dengan PKH, ataukah ganti pengurus, atau ganda BPNT. Nah, jika yang dimaksud akan dinonaktifkan karena
ditemukan mampu, maka kita pilih nomor 4. Lalu setelah ini terpilih, kita tidak usah lagi merubah data-data yang lain karena akan dinonaktifkan, kita langsung aja simpan. Ini akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita lihat di keterangan atas, dia akan muncul dinonaktifkan 1. Nah, berarti kita sudah menonaktifkan 1 KPM yang dianggap mampu. Misalkan kita menonaktifkan lagi KPM yang dia terindikasi tidak ditemukan karena kita tidak mengenali data tersebut, maka kita tinggal pilih nomor 3. Kita langsung pilih nomor 3, lalu kita simpan. Cukup simpel dan mudah. Nah, kita dinonaktifkan 2. Dan selanjutnya, misalkan kita akan menonaktifkan data yang terindikasi ganda. Nah, kita coba misalkan reswi ini datanya terindikasi ganda. Cuman biasanya untuk saat ini data yang terindikasi ganda itu dua-duanya sudah dinonaktifkan ke pesertanya. Nah, untuk data ganda bisa dipilih, pilihannya ada 2. Nah, kalau untuk poin 5 ini berarti gandanya dia sama-sama non PKH. Nah, tetapi untuk poin 8 berarti dia ini adalah gandanya dengan PKH. Nah, artinya 1 KPM non PKH atau BPNT murni dan 1 KPM lagi dia PKH berikut menerima BPNT juga. Misalkan istrinya dapat BPNT murni dan juga suaminya BPNT dapat, PKH juga dapat. Nah, nanti kita tinggal pilih yang ini aja kalau misalkan dia ditemukan ganda dengan PKH. Nah, kemudian selanjutnya ini yang paling banyak ditemukan kasusnya di lapangan, terdapat pengurus KPM yang meninggal tetapi ternyata memang masih ada ahli warisnya. Nah, untuk perbaikan data tersebut berarti kita solusinya adalah cukup mengganti pengurus. Nah, kita pilih nomor 9, ganti pengurus. Nah, karena reswi ini meninggal, maka kita pengurusnya dilihat di sini. Siapa yang masih layak. Nah, misalkan reswi meninggal berarti kita pilihannya selanjutnya adalah tinggal lari ke suaminya. Berarti suaminya nanti akan dijadikan pengurus. Kita langsung pilih. Nah, jika dikira sudah padan, dia ini sudah terkunci semua. Kita tinggal melengkapi data yang lainnya. Sini alamatnya, itu biasa 001, ini 006. Nah, terus kita tinggal simpan aja. Berarti kita ini larinya ke perbaikan, Pak ya, bukan ke penonaktifan. Makanya di sini munculnya dia tetap 2 karena sifatnya ganti pengurus. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah menonaktifkan 2 KPM, sekarang muncul pertanyaan bagaimana pengusulan data baru dari kepesertaan KPM yang akan kita usulkan. Nah, kita tinggal klik aja pengusulan data baru di sini. Nanti dalam pengusulan data baru akan tampil kolom seperti ini. Untuk Desa Margamukti ada 92 KPM dari data DTKS yang bisa diusulkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada tampil hanya bisa diusulkan saja. Kalau ininya di checklist, maka kolom-kolom yang tampil ini, nama-nama yang tampil itu adalah nama yang hanya bisa diusulkan. Berarti data yang tidak bisa diusulkannya itu tidak tampil. Nah, kita coba checklistnya dicabut. Nah, total keseluruhan dari data DTKS yang belum mendapatkan program sembako atau program BPNT totalnya ada 247. Tetapi dari 247 ini, kalau kita lihat keterangannya di sini,
keterangan bisa diusulkan. Nah, di sini ada iya dan juga ada yang tidak. Kalau keterangannya iya, berarti secara tingkat kesejahteraan dia masih berada di desil 3 ke bawah dan dia masih layak untuk menerima bansos dan bisa diusulkan. Tetapi kalau misalkan keterangannya tidak, berarti secara peringkat kesejahteraan sosial dia berada di desil 4 ke atas. Sekalipun masuk DTKS, tetap dia tidak berhak untuk diusulkan dalam peserta BPNT atau dalam program sembako, karena program sembako ini peruntukannya bukan hanya sekedar masuk dalam DTKS, tetapi harus masuk kriteria yang ada di desil 1 sampai desil 3. Nah, kita coba di sini checklistnya, kita checklist tampil hanya bisa diusulkan saja, lalu kita cari. Nah, muncul 92. Nah, dari data DTKS kita hanya bisa mengusulkan 92 orang dengan pengurutan berdasarkan desil terendah dan alamat yang sama. Nah, di sini berarti yang paling tinggi secara rasional, secara rasio, ia memiliki tingkat kesejahteraan yang paling terendah. Semakin bawah berarti semakin tinggi. Nah, karena tadi kita sudah menonaktifkan 2 KPM, berarti secara rasio kuota minimal kita juga harus mengusulkan 2. Lebih boleh, dilebihkan boleh, disesuaikan dengan kuota KPM BPNT yang nonaktif. Misalkan di tahun 2021 yang dinonaktifkan ada 10 orang. Nah, silahkan dari 10 orang ini yang bisa diperbaiki berapa orang dan yang tidak bisa diperbaiki berapa orang. Nah, berarti kita mengusulkan pengurus baru bagi KPM yang KPM existingnya tidak bisa diperbaiki karena meninggal dan tidak ada ahli waris atau selisih data dari data ganda. Bagaimana cara pengusulannya? Misalkan kita mengusulkan atas nama Uding Karhidi, kita tinggal klik aja di sini atas nama Udingnya. Kita langsung ke RT 07, RT 06, boleh diisi ininya. Najib kakaknya, nomor PKH ini nggak bisa diisi. Kalau DTKS-nya sudah betul, nomor kakak di sini akan otomatis terisi. Lalu di status keberadaan kita pilih ditemukan ada update nomor 2. Ini kepala keluarga, dan di kolom di sini data pembuatan akun bank ini adalah untuk pengurus KPM-nya. Artinya nanti nama yang tercetak di KKS-nya adalah nama dari orang yang dijadikan pengurus. Dalam penentuan pengurus sesuai dengan pedoman umum program sembako, diprioritaskan adalah istri dewasa, istri atau wanita dewasa ya. Di sini sudah jelas dikasih keterangan prioritasnya adalah istri atau wanita dewasa yang memang sudah memiliki KTP. Nah, coba kita klik. Nah, di sini ada Casniti dan Oding Karhidi. Oding ini berarti kepala rumah tangganya dan Casniti adalah istrinya, maka yang dijadikan pengurus adalah Casniti. Kita klik lalu kemudian kita pilih. Nah, tolong dipastikan dalam setiap pengusulan pengurus BPNT pastikan nicknya yang sudah padan. Kalau misalkan di sini datanya masih bisa dirubah, ini bisa jadi nicknya belum padan. Kita coba suaminya ya. Nah, kalau suaminya ini terkunci. Nah, kalau terkunci berarti dia nicknya sudah padan. Jadi maksudnya gini, memang skala prioritas kita adalah istri atau wanita dewasa. Tetapi ketika istri wanita dewasa ini nicknya belum padan, maka ketika diusulkan pun dia tetap tidak bakal diterima karena nicknya masih belum sesuai. Maka kita pilih dari anggota keluarga ini siapa yang memiliki nicknya yang memang nicknya sudah padan. Cara penentuannya atau cara melihatnya, kita tinggal dipilih orangnya. Ketika ininya bisa dirubah, maka dapat dipastikan nicknya masih belum padan. Nah, kalau misalkan datanya ada, silakan
kita misalkan tetap mau menggunakan atas nama Tasniti, berarti kita mencoba untuk melakukan perbaikan nick di sini. Nick yang betul di sini nicknya seperti apa, disesuaikan dengan KTP atau KK. Misalkan KTP-nya di sini ujungnya 6. Nah, kita tinggal rubah dengan disesuaikan dengan KTP dan KK. Lalu kemudian kita simpan. Ini lengkapi semuanya, lalu kemudian kita simpan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengusulkan atas nama Kesti. Nah, ini status keberadaan, ditemukan ada update. Lalu kita pengurusnya di sini siapa? Coba Kesti kira-kira nicknya sudah padan apa belum? Nah, kalau Kesti berarti ininya sudah terkunci, berarti dia tandanya nicknya sudah padan. Dan kalau nicknya sudah padan, dia akan otomatis terisi sampai ke bawah, sampai nama gadis ibu kandung, dia akan terisi secara otomatis. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk mengisi tanggal lahir dan sebagainya, kita tinggal lengkapi aja di sininya kan, 01 10. Lalu untuk alamat kita bisa tinggal Ctrl C atau kemudian Ctrl V, kita simpan ya. Nah, di sini muncul diusulkan 1. Nah, karena kita menonaktifkan 2, berarti kita harus mengusulkan lagi 1 orang. Kita coba mengusulkan Casmat. Ini ditemukan ada update. Kita Casmat di data pembuatan akun bank. Nah, coba EWI-nya sudah padan apa belum? Nah, ternyata EWI sudah padan, ini sudah terisi semua. Diutamakan atau diprioritaskan dalam pengusulan pengurus program itu data pengurus yang memang nicknya sudah padan. Lalu alamat kita bisa di sini simpan, RT 003 004 ya, kita simpan. Nah, berarti kita sudah mengusulkan 2 ya. Prinsipnya dalam proses pengusulan BPNT minimal kuota yang diusulkan itu sama dengan kuota yang dinonaktifkan. Jadi jangan sampai kurang, yang dinonaktifkan 2 tetapi yang diusulkan 1, maka ini akan mengurangi kuota kita. Tetapi kalau misalkan lebih boleh. Nah, teman-teman nanti silakan mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi sekarang dilihat masih banyak kekurangan kuota karena banyak KPM yang dinonaktifkan, dengan catatan yang diusulkannya adalah hanya KPM yang sudah bisa diusulkan atau desil 3 plus ya, yang keterangan di sini desil 3 ke bawah maksudnya, yang keterangan di sininya bisa diusulkan. Nanti secara online di aplikasi Sikenji nanti kuota akan menyesuaikan juga. Jika memang kuota desa Marga Mukti maksudnya, ketika memang kuota Marga Mukti kuotanya cuma 15 yang kosong, dan Marga Mukti misalkan mengusulkan 20 orang, dan nanti secara online pun di Sikenji online kuotanya akan disesuaikan. Jadi nanti bakal ada 5 KPM usulan baru yang akan tidak terakomodir. Jadi nanti secara sistem hanya akan mengakomodir sesuai dengan kebutuhan kuota yang kosong. Baik teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen jika perlu, atau jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain biar sama-sama kita memperbaiki data sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kita. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.